Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du la haula wala quwata illa billah. Baiklah pemirsa, kali ini bersama di channel YouTube-nya Kang Udin Brebes akan menceritakan perjalanan-perjalanan dari tim Padepokan Jaga Kali yang selalu dari ziarah perihal ziarah dari makam ke makam para wali, untuk dari saya sendiri pribadi, semoga menjadi wasilah adanya dan membuat pemirsa dimanapun Anda berada menambah wawasan, yang tidak tahu jadi tahu. Dari saya sendiri, perjalanan spiritual saya dari mulai mendalami untuk perihal mengobati atau menolong sesama yaitu saya mulai perjalanan dari tahun 2000. Saya sendiri mengalami hal yang terjadi pada diri saya, yaitu pas pada waktu malam di malam Jumat Kliwon, pas malam Ramadan, saya mengalami hal yang luar biasa, yaitu pertama-tama dari saya sendiri pas habis sholat pas jam 12 malam, pas sikiran surat Al-Ikhlas, alhamdulillah, dengan izin Allah, karena Allah semua minallah, di situ saya mendapat pengalaman yang sangat luar biasa pas dalam sikiran itu di malam Jumat Kliwon, pas malam Ramadan, pas pada malam yang ke-27. Pas sikiran surat Al-Ikhlas itu saya mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Pas dalam keadaan zikir dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan kekhusyuan saya, sebisa saya, terjadilah nampak cahaya putih ya, seperti cahaya lampu mobil. Jadi ya kisaran sebesar bola ya, seperti kisaran sebesar bola tapi warnanya cahaya itu putih sampai sinarnya itu terpancar. Jadi pengalaman saya tuturkan di konten YouTube saya sebelum saya mengobati atau menolong orang ya. Itu saya mengalami hal yang luar biasa. Cahaya putih itu masuk ya, semakin mendekat, masuklah ke dalam, mulai dari wajah sampai ke badan. Disitulah saya mengalami hal yang luar biasa seumur hidup saya, sampai masuknya cahaya itu bergetar seluruh badan saya sampai lamanya 1 jam. Jadi sampai lamanya durasi 1 jam saya itu seperti orang badan itu bergetar kencang ya, itu selama durasi 1 jam. Disitulah awal mulai saya belajar untuk mendalami tentang ilmu hikmah atau ilmu yang bisa dibilang dengan yang berkaromah ya, karena segala sesuatu doa yang kita zikirkan tiap habis sholat, pas lagi tirakat atau puasa itu, apabila istiqomah maka
menghadirkan karomah. Disitulah saya niat untuk mulai menjadi lebih mantap untuk ingin bisa menolong orang yang mengalami sakit atau yang mengalami terjadi yang tidak diinginkan, yaitu kena guna-guna atau santet atau jenis teluh atau tenun. Yaitu di situ saya punya niat batin untuk menjadi orang yang bisa menolong atau mengobati dengan izin Allah, karena Allah. Itulah pengalaman perjalanan saya yang saya alami pertama kali sebelum saya mengobati. Jadi dengan izin Allah, karena Allah, segala sesuatu pengalaman yang saya alami, saya berbagi cerita ini untuk pemirsa ya, yang mungkin ada yang sama mengalami seperti saya. Itulah awal mula perjalanan saya untuk menjadi lebih mantap ya, dengan belajar. Jangan sampai berhenti ya, belajar itu terus sampai akhir hayat. Jadi setelah itu saya belajar dengan guru saya sendiri, dengan kiai saya sendiri. Mulai pertama yaitu saya belajar dengan surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq. Itu saya berpuasa 9 hari. Itu istiqomah dibacakan 1 tahun. Dan kelanjutannya yang kedua, saya belajar pada guru saya istiqomah ya, pada kiai saya itu disuruh baca surat An-Nas ya, setiap habis sholat sebanyak 11 kali, istiqomah 1 tahun. Dan kemudian tahap keduanya masih disuruh untuk puasa lagi 9 hari, baca lagi surat Anas, yaitu sebanyak 27 kali setiap habis sholat, istiqomah lagi sampai 1 tahun. Dan untuk kelanjutannya saya belajar lagi, disuruh baca surat ayat kursi setiap sholat, dibacakan 7 kali, istiqomah 1 tahun, dan berpuasa 9 hari. Dan yang untuk berbagi cerita ini semoga bisa bermanfaat ya, untuk puasa yang saya tidak keluar rumah itu sebanyak 12 hari ya. Puasanya itu saya sampai 12 hari yang tidak keluar rumah. Saya berpuasa dengan zikiran surat Al-Falaq ya, surat Al-Fatihah dulu 20 kali, Al-Falaq 20 kali, dan disambung lagi surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Jadi perjalanan dari saya menuju untuk hal yang bisa menjadi manfaat untuk orang lain. Jadi saya berpuasa, setelah itu saya menjalani puasa, yaitu puasa surat pemusnah ya, pemusnah, untuk memusnahkan dari jenis-jenis ilmu sihir, ilmu klinik, ilmu santet yang mau bikin sakit-sakitan orang. Itu saya belajar lagi, yaitu berpuasa surat pemusnah ya. Surat pemusnah ada 3 ya. Yang pertama surat Alam Taro Al-Fil, surat Al-Fil, terus surat Kal-Kausar ya, Inna atau Inna Kal-Kausar, terus yang ketiga surat Al-Maun, yaitu Ar-Ra'aitalladzi yukadzibu bidin, yaitu digabung jadi 1 ya. Surat 3 itu untuk
memusnahkan dari jenis sihir atau guna-guna. Itu apabila dibacakan sebanyak 21 kali, maka jin atau siluman apapun pasti musnah atau terbakar. Semua itu karena Allah, minallah. Jadi dengan izin Allah, karena Allah ya. Itu kalimat pemusnah. Dan untuk kalimat yang untuk menyerang dari serangan-serangan dukun santet atau suku guna-guna ya, atau teluh, bacakanlah surat yang ini, yang ketiga, surat 3 ini. Pertama Izzaja Anasrullah, surat Izzaja ya. Terus yang kedua bacakan ayat kursi ya sebanyak 3 kali semua ya, dari Izzaja 3 kali, ayat kursi 3 kali, dan dibacakan lagi dengan izin Allah, karena Allah ya. Bacakan untuk penguat dari kalimat tersebut ya. Surat 2 itu bacakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi itulah untuk membalikan serangan dari keilmuan yang ilmu hitam. Kita serang balik lagi dengan bacakan surat tadi. Insya Allah, karena Allah akan berbalik. Dan apabila si dukun santet itu akan mengalami serangan-serangannya, akan berbalik kemakan sendiri. Dan apabila barang siapa yang sudah istiqomah dengan yang tadi saya ceritakan, maka orang-orang yang mau berbuat jahat pasti akan dicelakakan ya, akan dicelakakan oleh Allah. Maka janganlah suka bermain-main dengan urusan gaib ya, karena yang bertindak bukan saya, tapi dari gaib itu sendiri ya. Janganlah engkau yang sudah melampaui batas atau keterlaluan ya, itu yang akan menanggung resikonya. Jadi dari saya berpesan, semua minallah, karena Allah. Segala sesuatu itu ada perjalanan, ada rentetannya, semuanya tidak bisa dengan asal-asalan. Kita belajar pun ada ijazah dari guru, dari kiai saya, tidak dengan asal omong kosong ya. Tidak bisa kita hanya bisa membaca-baca, itu tidak bisa. Jadi harus ada perjalanan spiritualnya ya. Jadi tirakat ya, ada tirakatnya, ada puasanya, semuanya ada ya. Yang terakhir saya belajar disuruh untuk membacakan istiqomah, yaitu ayat kursi. Saya berpuasa 9 hari, dibacakan ayat kursi. Setiap habis sholat dibacakan 7 kali dengan istiqomah 1 tahun. Semuanya saya belajar itu sampai 9 tahun ya. Jadi tidak bisa asal-asalan ya. Untuk seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, tidak bisa asal-asalan. Kita harus ada pembimbing ya, tidak bisa main-main. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa berguna untuk orang banyak. Jadi kiranya cukup dari saya untuk pembahasan kali ini, keterangan-keterangan, pengalaman-pengalaman spiritual saya. Saya juga pernah mengalami ya, yang saya alami itu dalam keadaan tertidur, itu mengalami sakaratul maut ya. Dalam keadaan tidur saya mati, tidak bisa bernafas, langsung saya itu mati itu saya melihat badan saya sendiri ya. Itu yang saya rasakan, roh dari saya itu bisa melihat badan saya dan terbang, kayak terbang gitu, melewati awan-awan. Di situ saya ketemu ada semacam kayak pintu masuk ya, lorong waktu. Mungkin saya juga memang sepintas ya perjalanan yang mati suri, atau saya itu pernah mati dalam keadaan tidur ya, tidak bisa bernafas, jantung, rasanya orang mati itu benar-benar
menyakitkan, sakit luar biasa. Nah di situ saya disuruh baca sholawat. Saya disuruh baca sholawat 3 kali. Di situ saya ruh atau sukma atau ruh saya itu kembali ke badan. Rasa balik ke badan itu seperti orang jatuh ya, jatuh dari ketinggian yang luar biasa, itu jatuh masuk lagi ke badan saya. Nah di situ saya mengalami perjalanan yang mati suri itu. Jadi saya itu mengalami, pernah merasakan yang namanya mati. Nah, masuk si ruh ke badan itu seperti orang kesetrum listrik ya. Jadi bergetar semua, darah jalan, nadi jalan, semua itu, jantung jalan lagi, itu seperti kesetrum. Jadi luar biasa. Jadi ya itulah perjalanan saya yang saya alami. Semoga bisa bermanfaat. Saya berbagi pengalaman yang saya rasakan real adanya, demi Allah, demi Rasulullah. Kiranya cukup dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Berbagi pengalaman ini bisa menjadi wawasan, yang menambah wawasan, edukasi kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Jadilah orang yang menghargai, jadilah orang yang bisa menghormati orang lain, maka di situ akan selamat dunia akhirat. Barang siapa yang berbuat curang, maka Allah yang akan memberikan peringatan kecurangannya dia, dan dia pun akan dicurangi sama orang lain lagi. Jadi barang siapa yang memukul orang pun akan dipukul orang lagi. Barang siapa yang menghina pasti akan dihina orang lagi. Barang siapa yang berbuat jahat pasti akan dijahati orang lagi. Barang siapa yang akan berbuat jahat maka akan dijahati orang lagi. Jadi orang yang membunuh pasti akan dibunuh orang lagi. Seperti itu. Barang siapa yang menyakiti maka akan disakiti orang lagi. Maka itulah perjalanan semua yang terjadi karena Allah, minallah. Jadi Allah itu akan menjaga orang karena kehendak Allah, bukan kita yang minta, tapi Allah yang menghendaki orang itu dijaga Allah. Jadi janganlah melampaui batas, karena kita manusia hidup karena belas kasihan Allah. Allah akan menjaga karena kehendak Allah, tapi tidak ada kehendak Allah tidak akan dijaga. Jadi Allah itu akan menjaga karena kehendak Allah. Siapa itu? Ya hamba Allah. Maka janganlah pernah meremehkan orang apabila belum mengalami hal-hal yang luar biasa atau tidak pernah mengalami seumur hidupnya, maka janganlah meremehkan orang lain. Kiranya cukup dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.